Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirin, utikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Ta'ala fi ayat ukhra, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Asyuban rahimahullah, puji dan syukur mana kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur serta nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menjalankan perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, hingga kepada kita yang senantiasa berharap syafaatnya. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib selalu berpesan pada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah salat Jumat umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya iman dan takwa yang menjadi benteng dan keselamatan diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, tema kita pada jam ini adalah beratnya menghadapi sakaratul maut. Hadirin yang berbahagia, kematian adalah peristiwa berpisahnya ruh dengan jasad, dan itu tidak terjadi kecuali disertai mabuk dan rasa nyeri yang amat sangat. Bahkan ia menjadi rasa nyeri paling ngeri yang menimpa seorang hamba di dunia. Mabuk dan rasa nyeri kemudian disebut dengan sakaratul maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang paling ditakuti dan selalu dijauhi setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surah ayat 19. Banyak ayat dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya sakaratul maut, terutama yang dialami oleh hamba-hamba yang zalim dan ahli maksiat. Di antaranya firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra
الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah, beratnya kematian juga tergambar dari perbincangan singkat antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Ka'ab. Pria yang pernah menjabat sebagai khalifah kedua itu bertanya, "Wahai Ka'ab, sampaikanlah kepadaku tentang kematian." Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya dimasukkan ke dalam perut Ibnu Adam. Setiap duri memegang satu urat darinya, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat. Maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri. Tertinggallah urat-urat yang tersisa." Kemudian saat menghadapi sakratul maut, Amr bin As pernah ditanya oleh putranya tentang gambar kematian. Ia menjawab, "Demi Allah, dua sisi tubuhku seakan-akan berada dalam himpitan. Napasku seakan-akan keluar dari lubang jarum. Dan sebuah dahan berduri ditarik sekaligus dari ujung telapak kaki hingga ujung kepalaku." Beratnya kematian juga dirasakan oleh para nabi. Hanya saja menurut Imam Qurtubi, bagi mereka beratnya kematian memiliki dua keistimewaan. Keistimewaan pertama adalah menyempurnakan utamaan mereka dan mengangkat derajat mereka. Dan beratnya kematian mereka bukan berarti sebuah kekurangan atau celaan, sebab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah mereka. Istimewaan kedua adalah memberitahu makhluk atau umat akan beratnya kematian. Mereka mungkin mengira bahwa kematian itu ringan, namun jika beratnya kematian disampaikan oleh para nabi, mereka sendiri merasakannya. Padahal mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah, barulah umat akan memahaminya. Hanya saja kematian para nabi dan umatnya ada perbedaan. Kematian para nabi tidak terjadi sebelum diberikan tawaran atau pilihan. Ada sebuah kabar gembira bagi orang mukmin, sebab kematian mereka disaksikan dan disambut para malaikat yang bersiap akan membawa ruhnya dalam secari kain sutra dari surga yang berisi minyak misik paling wangi. Selain itu, sakratul maut pun terasa seperti taliknya selai rambut dari adonan tepung atau seperti air yang mengalir dari lubang botol. Demikian seperti yang digambarkan dalam riwayat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba sudah sampai ajalnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kapan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba. Tampak terlihat mereka sejauh mata memandang, sementara
orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dengan kepala hamba. Dia berkata kepada si hamba, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Quran surah Al-Fajr ayat 27-28. Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut botol air. Selengkapnya dapat diperhatikan dalam kitab Al-Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Namun seringan-ringannya sakit maut bagi seorang mukmin tetap terasa cukup berat. Hal itu tampak dari cucuran keringat di keningnya. Demikian seperti yang diungkapkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Buraidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mu'min yamutu bi araqil jabin." Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di keningnya. Keringat tersebut merupakan ungkapan dari beratnya kematian. Ada pula yang mengatakan sebagai tanda baik kematiannya. Sementara Ibnu Malik mengatakan, bagi seorang mukmin pun kematian itu tetap terasa berat, sehingga ia berkeringat di keningnya demi membersihkan dosa-dosanya atau menambah ketinggian derajatnya. Hal ini dikatakan dalam hadis yang lain di Al-Qamah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna nafsal mu'mini tahruju rasha wa la uhibbu mautan ka mautil himar." Qila wa ma mautul himar? Qala mautul faj'ah. Artinya sungguhnya nyawa seorang mukmin keluar sambil berkeringat, dan aku tidak menyukai kematian seperti kematian keledai. Ditanyakan seperti apa kematian keledai, dia menjawab yaitu kematian yang mengejutkan. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah, maka selayaknya setiap mukmin mempersiapkan kematian dan sakaratul maut, di samping mempersiapkan kehidupan abadi pasca kematian. Sebab tidak ada yang mampu menunda dan memajukan kematian walau hanya sesaat. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Haruskah persiapan itu menunggu nyawa sampai di kerongkongan? Adakah yang mampu menyembuhkan setelah nafas terakhir sudah berada di kerongkongan? Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Artinya sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Quran surah Al-Qiyamah ayat 26-27. Demikianlah gambaran beratnya kematian dan sakaratul maut, dan itu akan dialami oleh setiap yang bernyawa. Qul nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Semoga saja kita diwarisi kematian husnul khatimah dan diberi keringanan dalam menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza